surtanah, selamatan geblak, hari pertama, nelung dino, mitung dino, matang puluh dino, nyatus dino, mendak pisan, mendak pindo, nyewu, itu berasal dari agama Hindu. Bahkan beliau dengan berani mengatakan nilai Hindu sangat kuat mempengaruhi budaya Jawa. Apakah betul tahlilan berasal dari Hindu? Tahlil itu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Mana ada orang Hindu la ilaha illallah? Karena setahu saya di Maroko orang-orang mengadakan tahlilan yang tak ada sejarah Hindu di Maroko. Udah tahu jawabannya. Yang dimaksudnya tahlilan itu berkumpul sama-sama, baca Quran, berdoa, makan. Itu mungkin yang dimaksudnya itu. Itu tradisi tabi'in. Yang menyebutkan itu Imam Ahmad bin Hanbal dalam kitab Zuhud, diriwayatkan dari Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri meriwayatkan dari Imam Atha. Kata dia, dan Taus, orang meninggal itu 7 malam diuji. Selama 7 hari orang meninggal itu diuji, maka dianjurkan bersedekah makanan selama 7 hari 7 malam itu. Itu riwayat dari tabi'in, kata Imam Ahmad bin Hanbal. Jangan katakan kata Hindu, kalau mau buat ya buatlah. Kenapa kau sedekah 7 malam? Begitu kata kalangan tabi'in namanya Imam Taus dan Imam Atha, maka saya buat. Ini Nabi kan tak buat. Ini tradisi kalangan salaf. Imam Taus dan Imam Atha itu kalangan salafus saleh. Salaf itu apa Pak Ustaz? Abad ketiga, abad ke-1, abad kedua, abad ketiga, 3 abad pertama disebut dengan salafus saleh. Tradisi bersedekah makanan 7 malam itu tradisi salafus saleh. Saya tak mau, ya tak apa-apa, karena Nabi tak membuat. Kecuali Nabi mewajibkan baru dia wajib. Ada duit buat, tak ada duit dia tak apa-apa. Jangan terjebak tradisi masyarakat sampai ngutang beli kelapa sama kacang hijau untuk buat bubur. Kasihan orang susah. Bapak ibu yang pengurus PSKM, ibu ketua permata, kasih tahu itu orang susah kalau ada meninggal keluarganya. Jangan ngutang-ngutang, jangan beli makanan. Besok malam kami yang akan datang bawa makanan. Pertama kita definisikan dulu tahlilan itu apa, ya. Tahlilan itu ternyata dari kata tahlil terus ada tambahan an-nya, ya. Tapi bukan itu yang kita maksud. Tahlilan itu adalah aktivitas biasanya berdoa di rumah orang yang meninggal untuk mendoakannya, misalnya dengan ritual tertentu, baca yasin atau baca-bacaan tertentu lah. Nah, apakah ini ada tuntunannya? Betul teman-teman, ulama kita tidak ada kata sepakat dalam persoalan ini, ya, nggak ada, saya nggak ketemu kata sepakat dalam bab ini. Bahkan terutama di akhir-akhir sekarang mulai ada perseteruan lah, ya. Tapi kalau kita mengikuti misalnya versi mazhab Syafi'i dan hadis-hadis Sahih Bukhari Muslim misalnya, secara harfiah memang tidak ada tahlilan, tidak ada. Tapi secara maknawi kita bisa lihat. Satu kali Nabi SAW dalam hadis Imam Abu Daud misalnya, itu selesai menguburkan sahabatnya, beliau mengatakan, ud'u li akhikum, berdoalah untuk saudaramu, was'alu lahu tasbit, mintalah ketetapan baginya, fa'innahu lan yus'al, karena dia sekarang lagi ditanya. Lalu ada di riwayat Imam Ahmad misalnya, perkataan para sahabat dan tabi'in yang diabadikan Imam Ahmad dalam Musnad Ahmad dan hadisnya Hasan, iza qurri'atnya, jika dibaca surah Yasin alal mayyit khuffifat anhu, maka khuffifa anhu, jika dibacakan Yasin untuk orang meninggal, maka dapat meringankannya. Tapi tidak disebutkan memang di riwayat-riwayat tadi berapa hari, bagaimana caranya. Disitulah kemudian terjadi perdebatan. Jangankan sekarang, ya, dulu Imam Malik saja itu mengatakan kalau ada orang baca Quran yang lain harus diam. Tapi Imam Syafi'i kemudian menyelisihi gurunya, oh ternyata boleh saya baca Quran, orang baca Quran itu boleh. Ini baru satu contoh, ya.
Belum lagi kalau kita buka hadis Imam Al-Qudai, jadi ada rawi hadis, mungkin teman-teman jarang dengar ya. Nama Imam Qudai ini masyhur di kalangan ahli hadis. Cuma kalau bukan ahli hadis pasti bingung ya siapa sih Imam Qudai ini. Imam Qudai rahmatullah alaih punya kitab namanya Musnadus Syihab. Di Musnadus Syihab beliau meriwayatkan, dan riwayatnya juga mirip-mirip dengan riwayat Imam Abu Nuaim. Abu Nuaim juga sangat masyhur di kalangan ahli hadis. Mereka meriwayatkan bahwa di dalam kubur akan ditanya dua kelompok. Ya, siapa aja itu? Mukmin wa munafik. Isnani yuftatanani fil qabr, ya, dua yang akan ditanya dalam kubur. Amal mukmin, adapun mukmin fayuftanu fi 7 ayyam, maka akan ditanya selama 7 hari berturut-turut. Wa amal munafik, adapun munafik ditanya selama 40 hari fi 40 yawman. Fakanu yastahibuna it'am ta'am fi tilkal ayyam. Lalu mereka, para sahabat, kata Imam Tawus, jadi Imam Tawus ini ketemu sekitar 70 sahabiyah, ketemu 70 sahabat lebih kurang. Apa kata Imam Tawus? Mereka para sahabat suka berbagi makan kah, berbagi sedekah uang kah pada 40 hari itu. Baik 7 hari terus teman 40 hari. Karena kita nggak tahu kita ini meninggal sebagai mukmin atau munafik. Pernah bohong aja berarti ada kegelapan nifak di kolbu ini. Nah, makanya mereka setiap kali yang meninggal, mereka kemudian suka berbagi. Dalam beberapa riwayat, sahabat Nabi ketika meninggal, mereka berwasiat tolong sembelih onta dan makan. Bahkan bukan hanya di rumah, di kuburnya disuruh makan. Dan itu riwayat sahih semua. Saya cuma ingin kasih gambaran, riwayat-riwayat ini jarang diketahui orang, sehingga orang-orang sekarang mengira bahwa tahlilan itu dari Hindu. Enggak. Tahlilan itu teman-teman bukan dari Hindu, tapi itu hasil ijtihad para ulama salaf, kemudian berkembang, dan sampai di Indonesia menjadilah formatnya seperti yasinan atau tahlilan itu. Jadi itu bukan buatan orang Indonesia sebenarnya. Kalau kita tidak sepakat, mungkin teman-teman hadir aja, tapi nggak usah baca. Mungkin cukup berdoa, Allahumma warhamhu wa'afi wa'fanu, cukup. Atau tidak mengatakan tentang orang itu kecuali yang baik-baik. Itu sebenarnya cukup, dan saran saya tidak bertengkar ya. Karena dalil-dalilnya orang yang beramal tahlilan itu dalilnya kuat. Banyak, sangat banyak. Itu baru beberapa dalil yang saya sebutkan dari dalil-dalil orang-orang yang suka ya. Kira-kira begitu.